Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Yohanes 17 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita membacanya bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 17 kita dapat melihat bahwa seluruh pelayanan Yesus yang Yesus lakukan di dalam dunia. Dan juga kita melihat kedekatan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan disalib. Pelayanan Yesus kita bisa melihatnya dari Yohanes pasal 1 hingga pasal yang ke-17. Yesus menutupnya dengan doa kepada Bapanya. Di ayat yang kita baca tadi, Yesus pun mendoakan murid-muridnya. Ada hal yang menarik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam ketiga ayat ini. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24 di bagian terakhir. Dia katakan seperti ini. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan mari juga kita melihat di ayat yang ke-26. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Dari kedekatan Allah dengan anaknya bukan terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi sudah ada ketika dunia belum dijadikan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kedekatan antara Bapa dengan anaknya dibangun di atas dasar kasih yang sempurna. Kasih itulah yang Tuhan rindukan untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam studi kita. Dan mari kita melihat juga di dalam doa yang menunjukkan kita mengasihi Allah. Doa bukan hanya sebatas permintaan, tetapi doa menggambarkan kita yang tidak sempurna mengasihi Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayatnya yang ke-25, kalimat pertama, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Yesus menyebut Bapa yang adil, padahal Yesus akan ditangkap dan dihukum. Seakan-akan tidak adil bagi Yesus. Tetapi dari doa Yesus kepada Bapanya, Ia menunjukkan keadilan hanya ada pada Allah saja. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dari perikop ini kita dapat belajar bahwa kasih Bapa dengan anaknya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kasih itulah yang juga Allah inginkan hadir di dalam kehidupan kita. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Yesus menunjukkan hanya keadilan kepada Allah saja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bisakah di
di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi pergumulan yang berat, di dalam situasi yang tertekan. Apakah saya dan saudara mampu berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Allah"? Mampukah kita bisa berkata, "Ya Bapa yang adil"? Mampukah kita berkata di dalam doa kita seperti itu? Kalau kita dapat berkata seperti itu, berarti kita adalah pribadi yang kenal baik kepada Allah, yaitu Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan kita hanya ada di dalam doa kita. Sekali lagi, doa bukan hanya berbicara tentang meminta, tetapi doa juga menunjukkan kita datang kepada Allah yang sempurna dan menunjukkan bahwa kita Allah, bahwa kita mengasihi Allah yang sempurna. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menunjukkan kasih yang seperti Bapa dan Yesus lakukan? Sudah mampukah kita mengasihi di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi kita? Mampukah kita melakukan dan melihat kasih yang Yesus ajarkan bagi setiap kita? Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi 1 jam, 2 jam ke depan. Kami tidak tahu persoalan apa yang kami akan hadapi. Tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap mengasihi Allah di dalam situasi apapun juga. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.